Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini ringan aja ya. Prediksi kalau punya motor listrik rasanya gimana ya? Karena ya penulis ini punya motor apapun lah ya, motornya bensin semua, belum pernah punya motor listrik. Tapi ya boleh kan membayangkan kalau nanti punya motor listrik itu bagaimana. Ya memang yang namanya penggunaan motor itu macam-macam ya tiap orang. Terus ya tergantung dari kondisi juga. Ya penulis ini kebetulan rumahnya agak jauh dari tempat kerja. Jadi meluangkan cukup banyak waktu di jalan. Jadi di jalan kira-kira 30 sampai 1 jam, 30 menit sampai 1 jam. Kondisi jalan juga bervariasi, enggak menuntut kecepatan tertentu saja, tapi ada jalur pelan, ada jalur kencang. Ya ini beda dari orang-orang yang ke tempat kerjanya jaraknya dekat, atau kalau agak jauhan ya lalu lintasnya entah kencang terus atau pelan terus gitu ya. Ya karena memang kondisi beda-beda, tapi penulis kebetulan kondisinya seperti itu. Yang namanya jalan raya ya sayangnya jalannya kayak gini gitu. Kalau bisa lihat posisi kameranya ya, kalau bisa lihat ya kondisi jalannya ini nggak bisa dibilang mulus ya, jauh dari kata-kata mulus. Jadi ya wes kayak gini nih, karena jalurnya kadang bisa kencang, penulis butuh motor yang bisa kencang juga. Kencangnya nggak kenceng-kenceng banget sih ya, 80-90 sebenarnya cukup. Bisa lebih dari 100 itu sudah syukur-syukur. Kalau mau yang lebih kencang dari itu ya kono duwe ya. Jadi nyari motor yang kencangnya kencang biasa. Motor penulis sendiri nggak standar. Ada modif pro kapasitor, ada modif silek. Modif pro kapasitor itu sedikit meningkatkan oktan, sedikit meningkatkan tenaga, sedikit lebih irit, mesin sedikit lebih halus. Sementara itu silek membuat porsi tenaga jadi lebih banyak di RPM rendah. Jadi ya RPM dimana penulis itu sering pakai. Kondisi motor sekarang nggak bisa dibilang sama seperti kondisi mesin masih baru, motor masih baru. Jadi kondisi motor masih baru itu getarannya amit-amit. Ya sebenarnya ke tangan nggak begitu kerasa ya. Yang lebih bikin amit-amitnya itu adalah ya getaran di dashboard, getaran di bagian lain-lain gitu ya. Sekarang sudah lebih mendingan karena memang olinya lebih baik. Konsumsi bahan bakar sekarang lebih boros karena pernah diservis, servis ISC-nya ya, pernah diservis throttle body, sekarang jadi boros. Performa juga agak turun sedikit gara-gara itu. Outfit turun sedikit, tarikan bawah turun sedikit, cuma tarikan tengah yang mantap. Di saat baru motor itu nggak nyaman ya, sangat nggak nyaman dipakai di jalan seperti ini. Penulis jalan kalau lebih dari 60 km per jam sakit pinggang. Cari-cari solusi, terus akhirnya nemu ya diganjel.
Ada solusi lain, yaitu dilepas ya bagian stoppernya, dan ya mestinya itu mantap banget. Cuma ya ada kelemahan, motor jadi nggak bisa sandar tengah. Kalau menurut penulis itu kekurangan yang besar. Jadi ya akhirnya milih ganjal stopper. Oh iya, kalau lepas stoppernya sama sekali, pernya nggak boleh empuk ya, harus keras. Kalau pakai per empuk jadi sering bentrok ya. Bagian logam dengan logam jadi sering bentrok, nggak bagus. Penulis juga sudah ganti suspensi belakang. Nggak lagi pakai orisinil. Yang orinya penulis jual berapa? Nggak banyak sih, 550.000. Padahal harga aslinya 1,3. Ya wis lah. Penulis ganti dengan suspensi aftermarket DBS 744. Enak guys. Sekarang pakai 8686 ya cukup enak juga. Kalau terasa agak kurang sip ya dibanding 744. Mestinya bisa diakali sih dengan menggunakan oli suspensi yang lebih keras, lebih kental. Tapi ya wes lah, pakai kondisi bawaan aja dulu. Dengan semua perubahan itu ya penulis merasa nyaman ya pakai motor. Untuk tarik-tarikan ya enak, untuk jalan kalem enak, jalan kencang enak. Kalau jalannya berantakan ya masih bisa diterima lah. Yang jelas nggak pernah sakit pinggang lagi. Yang terutama sih ya penulis bisa seenaknya ya, jalan kecepatan berapapun selama olinya mendukung, dan kebetulan sekarang pakai oli yang mendukung. Nah, penulis nggak kebayang ya penderitaan yang bakal dialami kalau naik motor listrik. Penulis terutama sih ngejar dari sisi kenyamanan, ergonomi ya. Kenyamanan itu kan macam-macam ya, bahkan dari getaran mesin juga masuk kenyamanan, dari ya empuknya suspensi kenyamanan, tebelnya jok kenyamanan, getaran setang kenyamanan, apa maneh ketinggian setang, posisi lutut, posisi kaki itu juga sebagian dari kenyamanan. Kalau sekarang ini motor listrik sayangnya kok sepertinya modelnya kecil-kecil semua. Ya memang ada model besar, tapi harganya juga besar juga, malah lebih mahal daripada motor penulis ini. Padahal menurut penulis motor harganya NMAX ini sudah termasuk cukup tinggi untuk penulis. Awalnya juga penulis nggak niatan beli harga segini. Awalnya niatnya minim beli Vario 125 gitu ya, yang ternyata istri nggak suka. Sempat kepikiran juga beli Verza, tapi batal. Saat batal beli Vario 125 itu langsung kepikiran kalau sekalian aja lah beli yang tempat bagasinya besar. Opsi lain ada Frigo, tapi saat itu Frigo warnanya nggak sebagus sekarang, jadi nggak kepikiran akhirnya beli Frigo. Akhirnya jatuh ke NMAX. NMAX sebenarnya sempat kepikiran beli yang versi paling tingginya. Versi paling tinggi saat itu ya NMAX New 2020 ya, versi ABS. Cuma penulis terus terang
batal belinya karena tampilan dashboard, tampilan lampu belakang terutama. Ergonomi berikutnya, sebenarnya ya penasaran juga ketika diomongkan mesinnya NMAX New itu lebih halus. Ya memang dari video kedengaran jelas suaranya NMAX New itu lebih halus daripada NMAX Old. Tapi ya wes lah, akhirnya batal. Penulis pilih beli NMAX Old. Nah kalau ingin beli motor listrik, ya tentu baru ya. Kita ngomong barunya saja, jangan yang bekas. Walau mungkin ada juga bekas yang harganya sangat menarik ya. 3 juta, 5 juta, 7 juta dapat model yang harga barunya 25 gitu. Ya memang sekarang motor listrik itu harganya kalau sudah turunnya amit-amit. Jadi kalau beli motor listrik itu jangan berharap harga jual kembalinya tinggi. Pasti dropnya sangat jauh. Tapi kita nggak berpikir itu. Tapi berpikir apa bisa dapat motor bensin yang sekelas misalnya NMAX gini kalau beli motor listrik. Jawabannya kok enggak ya. Mau beli yang sekelas NMAX dari ukuran bodinya itu harganya wis mahal. Apalagi kemudian ditambah syarat jarak jangkaunya juga jauh. Jarak jangkau jauh itu 100 km. 100 km itu realnya mungkin cuma 80. Karena yang diiklankan 40, ada yang 30, ada yang 40. Ya memang tersiksa ya kalau ingin beli motor listrik sekarang itu. Karena pertimbangan harganya adalah jarak jangkau. Bukan model, bukan tenaga. Tenaga itu nomor piro ya. Tapi beli motor listrik pertama yang dipertimbangkan itu adalah jarak jangkau. Jarak jangkau sama teknologi. Teknologi ini bukan tampilan dashboard, tapi ya teknologi baterainya terutama. Kalau soal fitur motor listrik itu biasanya terlalu canggih ya. Jadi ada fitur ini tuh gak direken. Jadi kalau fiturnya jauh lebih canggih, kalau jarak jangkaunya pendek, harga pasti lebih murah. Jadi ya mau nggak mau orang ya jadi lihat jarak jangkau ketika beli ya. Dan problem terbesar dari motor listrik ya memang jarak jangkau. Motor listrik sebenarnya ada yang irit, ada yang boros. Tapi ya orang nggak bisa ya membedakan mana motor listrik irit, mana motor listrik boros. Ya lagi-lagi ya, irit dan borosnya motor listrik itu dikalahkan oleh jarak jangkau. Jadi ketika review dilakukan, itu rasanya nggak ada yang membandingkan irit borosnya motor listrik. Walau bisa diukur misalnya, ini kalau ngecas butuh sekian ampere, berarti dia kapasitas baterainya segini, pemakaiannya segini, bisa nemu untuk setiap watt bisa berapa kilometer. Tapi rasanya nggak pernah ya ada review motor listrik yang seperti itu. Saya diukur ini kalau full bisa berapa kilometer. Ya tentu fullnya motor listrik satu dengan yang lain kan beda-beda. Beda merek pasti beda. Kalau misal baterai yang dipakai sama tapi kan kontrolernya beda. Kalau controller beda ya pasti fullnya juga bakal beda. Jadi yang namanya review motor listrik itu ya lebih minim ya. Faktor yang kemudian penulis perhatikan itu kalau untuk motor listrik adalah dari kenyamanan.
Sayangnya yang namanya review motor listrik kok kenyamanannya nggak diukur, nggak dibandingkan dengan motor bensin. Jadi misalnya ngomong, oh ini dibandingkan Honda Beat lebih bagaimana gitu, nggak pernah ya denger ya. Ngomongnya nyaman, nggak nyaman, tapi nggak ada pembanding ya, jadi kita nggak punya bayangan. Tapi kalau penulis lihat di kondisi jalan itu, ya namanya motor listrik itu pasti lebih nggak anteng daripada motor bensin. Ya komponen-komponen suspensinya pun ya lebih primitif ya kalau menurut penulis daripada motor bensin. Wes mirip sepeda ya yang ada pernya. Jadi tentu secara kenyamanan ya nggak sekelas, nggak selevel. Jadi kelasnya kalau motor listrik itu lebih sering seperti sepeda dikasih mesin, kasih penggerak. Ini belum soal ergonomi, posisi setang, posisi pantat, posisi kaki. Seringkali penulis jumpai kalau soal ergonomi motor listrik itu kayak kecilian gitu ya. Jadi yang naik motor listrik itu seringnya mekangkang, kaki terbuka lebar, posisi pantat juga seringkali lebih rendah dari lutut. Yang namanya pijakan kaki itu tinggi, jadi jarang pijakan kaki itu rendah, seringnya tinggi. Dibanding motor bensin, wah jauh ya. Jadi motor listrik itu joknya rendah, pijakan kakinya tinggi. Nah itu ya jelas nggak nyaman. Kalau posisi setang macam-macam memang, ada yang rendah, ada yang tinggi, tapi kebanyakan kayaknya tinggi. Tapi ya itu karena posisi pantatnya yang rendah. Untuk soal getaran, oh ya mungkin tergantung jenis motor listriknya ya. Karena ada yang menghasilkan getaran kecil ketika motornya sedang bergerak. Mestinya yang pakai belt bakal lebih bergetar lagi. Kalau soal suara, terus terang penulis bakal merindukan suara NMAX ini. Jadi ya suara mungkin ada yang benci suara kroak ya, suara gini nih. Tapi ya kalau penulis seneng soalnya kok bervariasi. Jadi jalan pelan nggak ada suaranya, ini kalau keras jadi ada suaranya dikit gitu ya, nggak sampai bikin berepekan. Nah kalau motor listrik nanti ya dari yang penulis tahu itu cenderung hening ya, cenderung hening. Tapi ada suaranya masih kedengar. Suaranya ya gitu ya. Kok jadi nggak enak gitu loh. Apalagi kemudian dari kualitas bodi motor listrik yang menurut penulis gimana nggak sebaik konstruksi bodi sekarang. Jadi konstruksi bodi motor sekarang kan cenderung hening ya daripada beberapa tahun lalu. Walau memang ya motor NMAX ini penyakitan sampai penulis ganjel banyak cara ya. Dikai karet gelang, dikai selotip, dikasih karet komane, tali karet. Ya, cukup banyak ya trik yang penulis lakukan untuk membuat motor penulis ini senyap ketika lewat jalan buruk. Tapi dibanding motor listrik kok rasanya lebih senyap motor penulis. Berisiknya itu ya dari berisik lever tutup CVT yang ya rupanya kendor, jadi suara otok-otok kalau lewat jalan nggak rata.
Sementara itu yang suaranya motor listrik, halo guys, motor listrik yang lewat jalan yang sama dengan yang penulis lewati itu gak merdu ya. Mungkin ada yang menawarkan suara sintetis, tapi kalau penulis, suara sintetis itu mengganggu, terlalu monoton. Penulis itu terlalu terbiasa dengan suara yang bervariasi. Bahkan suara game ya, suara kendaraan di game, penulis kan termasuk penggemarnya game mobil atau motor gitu ya, terutama mobil. Itu penulis ya termasuk benci juga dengan suara-suara yang terlalu monoton. Suara-suara yang misalnya kalau akselerasi suaranya sama dengan ketika lepas gas. Ketika sedang nanjak suaranya sama ketika sedang turunan gitu ya. Makanya penulis ini penggemarnya software codernya dari Monster Game Incorporated, MGI ya, yang buat game Viper Racing yang jadi engine-nya di Test Drive Unlimited 1 dan 2. Itu suara mesinnya sangat bervariasi, jadi ya menyenangkan gitu loh memakainya terus menerus. Sementara game-game lain suaranya ya mungkin awal enak suara wah gitu, tapi sudah kira-kira setengah jam, 1 jam bosen wis. Mungkin yang menulis apresiasi dari motor listrik itu ya teknologinya, indikatornya yang ya lebih akurat, lebih detail daripada motor. Karena kalau motor kan kecepatan, mileage. Sementara kalau motor listrik ono listriknya juga, mungkin ono suhu juga. Mungkin yang menulis suka dari motor listrik itu ya bagian dashboardnya. Dashboardnya kebanyakan lebih besar ukurannya daripada yang motor bensin ini. Coba lihat dah dashboardnya motor NMAX ini, sepiro ukurannya, 1 jentik wis. Diameter layarnya ukuran 1 jentikan ini, 1 telunjuk lah wis, kecil. Sementara dashboardnya motor listrik itu kan gede-gede ya. Ongkone ya gede. Entah kenapa pabrikan Jepang kok nggak mampu bikin dashboard seperti motor listrik. Padahal motor listrik itu jelas termasuk yang harga murah, karena yang bikin mahal itu ya baterai ini, ya penggerak listrik, ya controller. Bagian-bagian lainnya kan murah toh. Tapi ya mungkin motor listrik itu jadi bagian yang unik karena jadi teknologi Cina yang masuk ke Indonesia, banyak yang orang Indonesia mampu beli. Karena motor-motor bensin yang buatan Cina sekarang ini kan sudah pakai TFT ya kebanyakan. Apalagi kelas 150 cc ini sudah TFT kebanyakan. Yang masih pakai dot matrix jarang. Yang 2 warna pun jarang kayaknya. Tapi ya mungkin karena Cina jaraknya jauh dari Indonesia, yang masuk ke Indonesia yang harganya murah-murah tok ya. Jadi ya contoh Benelli itu kan modelnya model biasa ya, yang setara Honda Beat harganya malah lebih mahal dari Honda Beat. Yang setara NMAX ya pastinya jauh lebih mahal kan. Bahkan yang 250 cc pun harganya nggak murah. Makanya kayak VR itu yang datangkan kan kayak motor trail gitu ya, motor roda 3. Sementara yang motor matic, motor bebeknya kan ya bisa dibilang nggak laku, walau sudah dijual mepet harga. Sementara motor listrik ya
kebetulan dari pabrikan Jepang kalau buat motor listrik harganya jauh melejit meninggalkan harga motor Cina. Makanya motor Cina masih bisa bersaing kalau untuk listriknya, motor listriknya. Tapi saya gak tertarik ya. Oh iya, penulis lupa ngomong soal top speed ya. Padahal tadi penulis bicara cerita soal ya enak bisa kencang. Motor listrik ada guys. Kalau soal top speed jangan bilang lemah banget. Yang unggul akselerasi awal banget, tapi kalau sudah jalan akselerasi ini lemot. Nah itu yang pasti dikangeni dari motor bensin. Ya wis, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.